Welcome to Soken Talks. Minasan, berjumpa kembali dalam Shodo Jalan Bisnis. Kali ini kita kedatangan satu tokoh inspiratif, seorang biologist, turn out to be a researcher, and then bisa jadi event organizer. Peneliti jadi event organizer, emang bisa gitu ya? Nah, hari ini kita coba mendengar dari Cika, tokoh inspiratif yang juga menjadi inspirasi buat Cisan Simai di sini. Jadi Cika tentang Soken Fest. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum mengenal tentang Soken Fest, kita dengar langsung dari Cika ya. Soken Fest itu apa dan bagaimana ceritanya bermula ya, Cika? Oke, mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cika dari Bisnis Analis di Indonesia Research Institute Jepang. Oke, untuk Soken Fest sendiri ya Pak, sebenarnya Soken Fest itu awalnya kita berangkat dari klien kita. Jadi IRC itu sendiri kan adalah perusahaan yang bergerak di bidang riset dan konsultan seperti itu. Jadi saat itu kita kebetulan berpartner dengan Cygames. Jadi Cygames itu salah satu partner kami yang saat itu mau memasarkan produknya berupa game. Nah, saat itu kita kebingungan gimana sih caranya untuk memasarkan produk ini sendiri. Sementara produk ini kan super super fun, kayak kalau mendengar kata bisnis itu kayak terlalu jauh ya dari bisnis gitu. Nah, saat itu kita berpikiran bahwa, oh mungkin bisa nih lewat, event, dan kebetulan di saat itu dari Cygames pun ada masukan bahwa mereka ingin menempel dengan, salah satu event di Solo, seperti itu, Pak. Mungkin bagi yang nggak biasa main game nih, pada tahu nggak Cygames apa? Mungkin bisa cerita game-game apa aja yang dihasilkan oleh Oke. Cygames? Sebelumnya tentang Cygames sendiri itu, Cygames itu adalah perusahaan game dari Jepang. Kebetulan kalau di Jepang itu dia termasuk salah satu yang terbesar. Nah, yang paling utama atau game yang paling sering disebut-sebut nih, itu ada Uma Musume, yaitu kebetulan waktu itu saya juga cosplay Uma Oh, oke. Musume. Begitu, Pak. Oke. Jadi mereka pengen aktivasi lalu melibatkan diri di event begitu ya? Betul. Maka kemudian IRIC menjadi organizer buat event tersebut, Iya. di event-event yang waktu itu dan bersama wali kota Solo yang sekarang jadi Menjadi wakil presiden presiden kita. kita. Wah, seru tuh pasti ya. Nah, ini kan konsepnya agak berbeda ya dibanding event-event yang berbasis komunitas yang lain-lain. Apa sih bedanya Soken Fest sama event-event di Jepangan yang lain gitu? Oke, untuk masuk ke perbedaannya nih ya Pak, sebenarnya Soken itu sendiri artinya adalah riset ya Pak. Jadi dari Soken Fest itu mungkin bisa kita sebut sebagai festival riset seperti itu ya. Tapi sebenarnya dalam implementasinya kita itu menjadikan event organizer ini sebagai implementasi riset kita. Nah, implementasi risetnya itu seperti apa? Jadi ketika teman-teman event organizer mungkin nanti bisa dikoreksi, mengadakan sebuah event itu kebanyakan memerhatikan untuk brand awareness, untuk engagement atau branding seperti itu kan Pak. Tapi di Soken Fest ini kita juga memerhatikan riset. Seperti kira-kira seperti apa sih yang sedang tren di anak muda sekarang gitu. Apakah mereka suka event wibu yang rock, atau mereka sukanya event wibu yang santai, atau mereka sukanya event wibu yang super fun, yang kawaii gitu. Saat ini sudah dilakukan di beberapa kota ya, si Soken Fest ini? Oke, untuk saat ini Soken Fest itu karena yang pertama itu bukan terhitung Soken Fest mungkin ya Pak, karena saat itu masih di Cygames. Soken Fest pertama itu adanya di Bandung, di Kiara Arta Park, dan itu tepatnya tanggal 6 Januari 2023. Oke. Oke. Kemudian selanjutnya kami bergeraknya di Jakarta terus ya, muter-muter Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Selatan. Oke. Pertama-tama dari programnya Cygames lalu membuat Soken Fest sendiri. Nah, mulai dari ide sampai ke sebuah event yang juga berkelanjutan begitu ya. Bisa cerita nggak prosesnya seperti apa nih? Dari ideation sampai ke implementasi? Oke. Dari ide, sebenarnya waktu itu kami itu berpikiran bahwa mungkin dari event ini bisa dibuat event yang super fun gitu ya, karena kebetulan kami sendiri orang riset ya, jadi kurang tahu nih seperti apa sih gitu kan. Nah, kebetulan waktu itu di Kiara Arta Park itu adalah
tempat pertama kami dan tempatnya itu kebetulan terbuka dan ternyata di saat itu kami mendapatkan 700 pengunjung, Pak. Wah, Iya, eh jadi saya ingat waktu itu lagi hujan deras padahal iya, ramai sampai malam. betul. Jadi siangnya tuh udah yang panas banget, terus tiba-tiba sorenya hujan banget dan ternyata itu tetap memancing pengunjung untuk datang. Mhm. Nah, saat itu kebetulan kami juga tetap mengadakan riset, dilakukan oleh tim riset kami dan, eee, alhamdulillahnya langsung muncul bahwa, bukti riset itu ada gitu ya, Pak. Mmm, Jadi kami tidak hanya sekedar, "Oh ya udah nih kita bagiin form dan sudah selesai diolah dan tidak kami gunakan," tidak seperti itu, Pak. Jadi kebetulan dari form itu kami evaluasi dan setiap kali event kami akan menggunakan evaluasi tersebut. mhm mhm. Boleh di-spill nggak sedikit ya, dari hasil evaluasi itu apa aja nih insight yang menarik nih buat buat kita-kita, mungkin buat Oke. yang awam juga ya? Oke, jadi sebenarnya mungkin ini masuk ke tantangan juga Iya ya, Pak. iya iya. Eee, Mungkin saya bisa sebut dengan teman-teman wibu ya. Teman-teman wibu ini di setiap daerah itu punya kesukaan yang berbeda-beda, Pak. Ah, Iya, mhm jadi, kalau kita mengadakan di Bandung, itu sepertinya Bandung itu kayak sentral gitu, kayak mhm semua orang akan menyukai event yang kita buat. mhm Tapi itu berbeda sekali dengan mengadakan di Jakarta, Pak. mhm. Karena kalau di Jakarta Timur, itu rata-rata orang yang di Jakarta Barat nggak mau untuk main ke, event-event di Jakarta Timur. Begitu pula Oh sebaliknya, Pak. Jadi orang-orang yang di Jakarta Timur itu kurang berkenan untuk main ke event di Jakarta Barat, dan oh jadi mereka akan membuat komunitas-komunitas mereka sendiri, oh, seperti itu. jadi nyata ya sama Jaksel, Jaktim Benar, gitu? benar banget. Kebetulan kemarin, kami sempat diskusi dengan salah satu partner event, partner venue Mhm kita. mhm. Nah, di situ kebetulan Mbaknya juga menyebutkan bahwa konsumer segmennya itu memang seberbeda itu untuk di Wow, Jakarta. Jadi itu berbeda banget sih untuk di Bandung. oh seru seru seru. Dan itu memang menjadi masukan juga ya buat penjagaan Mhm. Sokan Fest selanjutnya. Selama ini kan tadi bicara soal tantangan ya, tantangan dan juga mungkin realitas yang terjadi di lapangan nih. Mmm, Pernah nggak sih kan waktu event pertama tuh, wah heboh, rame gitu ya, terus ada momen-momen menegangkan nih di Sokan Fest berikutnya? Oh, itu pernah banget. Jadi sebenarnya mungkin kalau teman-teman berpikiran bahwa event itu akan berpatokan pada keuntungan berupa, uang gitu ya, berupa revenue seperti itu kan, Pak. Mhm, Jadi kalau dipikirkan tentang revenue, wah, kami mungkin bisa dibilang hanya di beberapa acara mendapatkan revenue seperti itu. berarti nggak selalu menguntungkan Iya, ya betul event? sekali. Secara revenue, event itu tidak selalu menguntungkan. Mmm, Tapi dengan adanya Soken Fest ini, kami sangat belajar ya, Pak, bahwa, event itu ternyata menguntungkan dari segi yang lain, Pak. mmm. Seperti, misalnya Cisansima ini. Oh iya ini ya? Jadi ini adalah IP produknya dari Irich yang juga dipasarkan oleh, Soken Fest begitu. Jadi Soken Fest mereka akan open booth. Di sana kebetulan berangkat dari sana pun Cisansima ini bisa terkenal, seperti itu. Kemudian termasuk juga riset-riset yang kami adakan. Riset-riset itu berguna untuk evaluasi kami dan, berguna juga untuk sebagai data bisnis kami ke depannya, Mhm mhm. seperti itu. Oke, berarti ada financial, lalu ada yang non financial, Betul, return juga sebenarnya iya, ya dari betul event-event yang sekali. diadakan. Oke, ini kan memang jadi tantangan ya ketika orang mulai mengadakan event ini, emang untung gitu ya antara idealisme untuk bikin sesuatu yang memang, valuable dan bisa diterima orang, sama tantangan komersial nih begitu ya. Nah, apa pelajaran paling besarnya nih dari penyelenggaraan Soken Fest selama ini? Pelajaran paling besarnya itu sebenarnya lebih kepada tadi, eee, customer segmennya. Ah, Itu benar-benar harus dipelajari. Kemudian yang kedua, bahwa event itu tidak hanya untuk mengejar revenue, seperti itu, Pak. Kemudian yang ketiga adalah event itu bisa digunakan sebagai wadah yang lain juga. Misalnya kalau dari Irit sendiri tadi sebagai wadah riset, tapi kami juga mengetahui bahwa melalui event kami, banyak loh komunitas yang berkumpul di sana. mmm, Seperti waktu itu ada komunitas buaya kalau nggak salah, Pak. buaya? Iya betul, itu salah satu komunitas wibu tapi saya agak Oh lupa, gitu? cuman dia maskotnya itu adalah buaya. Jadi Oh, mereka setiap datang pakai kostum buaya. oke Oke, oke. terus ada juga, tentunya
komunitasnya Cygames dari Uma Musume, itu juga sering banget kami lihat datang ke acara kami. Mhm mhm. Itu memang yang hardcore semua ya, Iya, yang benar-benar memang yang hardcore wibu semua. banget gitu ya. Wibu banget. Buaya ya baru ini juga Iya, ketemu. benar. Maskotnya buaya. Maskotnya buaya. Oke. Mungkin kalau misalnya di konteks bisnis nih, di konteks bisnis kan orang anggap kayak event itu kayak habis ngabisin duit gitu ya. Iya, Sebenarnya apa sih posisi atau perannya event gitu dalam, konteks bisnis modern saat ini? oke. Untuk perannya event dalam konteks bisnis itu sendiri, sebenarnya kalau menurut saya pribadi, berkaca pada bisnisnya Irich ya, Pak. Oh, Eee, Irich itu kan konsultan dan riset ya, Pak. mmm, Jadi kebetulan dari hasil riset itu sendiri, kami itu bisa mengetahui bahwa, apa yang sedang tren di anak muda, apa juga yang sedang tren di mungkin yang umurnya sudah lebih tua, seperti itu. Karena yang datang ke acara kami itu tidak hanya di umur anak-anak, tapi oh, orang dewasa pun juga ada gitu. oke. Karena kami pun sering mengadakan event yang, seperti lomba mewarnai anak-anak, ya Oke seperti itu. oke oke. Jadi core bisnisnya itu sebenarnya ada di situ, Pak. Jadi melalui event kita bisa belajar risetnya dan juga melalui event itu sebenarnya kita bisa bertemu B2B, Pak. Ah, Jadi saling bertemu dengan teman-teman event organizer lain, terus, juga bisa ketemu dengan teman-teman komunitas yang kemungkinan besar akan mengadakan event di bulan-bulan selanjutnya. oke oke. Jadi Sokan Fest itu nggak selalu ngadain event sendiri ya? Bener sekali. Mmm, Itu jadi, kalau secara timeline ya, Pak, sebenarnya mungkin kalau teman-teman yang sudah memperhatikan, IG Sokan mhm Fest, mhm, pastinya Sokan Fest itu mengadakan acara di setiap bulan. mmm, Tapi pada faktanya adalah acara yang diadakan setiap bulan itu sulit ya, Pak. mhm. Perlu Butuh stamina. karena itu butuh stamina, butuh Iya. waktu dan tenaga banget gitu kan, Pak. Jadi, saat ini kami mencoba untuk melangkah untuk mendekat ke para teman-teman komunitas. Jadi untuk teman-teman komunitas yang ingin mengadakan acara di setiap bulan, itu bisa disupport oleh Sokan PS, seperti itu. Oke oke. Karena tadi segmennya juga bisa beragam ya sesuai Betul dengan betul. Jadi memang lebih gampang pendekatannya juga sih, Pak, untuk masuk ke komunitas, karena segmennya lebih fokus kan dia kalau di situ. iya iya iya, memang sudah di sana gitu ya. Iya. Jadi kita bisa address kalau kita ingin tahu segmen orang anak-anak, orang muda, atau orang dewasa yang memang tertarik dengan hal-hal berbau Jepang gitu ya, kita Betul bisa tap in langsung ke komunitasnya betul. ya, dari sana. Menarik ya. Dari program-program Talk Fest yang sudah berjalan, ada nggak sih satu 2 mungkin ya insight yang didapat ketika bertemu dengan segmen yang berbeda nih, waktu dengan anak-anak sama untuk yang dewasa misalnya? Oke. Sebenarnya kalau untuk anak-anak itu yang paling mudah ya, Pak, Mmm, karena anak-anak itu masih sangat luas keingintahuannya gitu. Jadi kita kasih event apa aja itu mereka akan ikut gitu, mereka akan mmm, masuk. Tapi yang agak sulit itu ketika, kita bertujuan untuk teman-teman yang sudah remaja dan menuju dewasa. mmm, Nah, karena di sana mereka sudah punya segmentasi masing-masing nih, apa yang preferensinya mereka beda ya? suka, Iya ya ya, preferensi mereka itu berbeda-beda semua kan, Pak. mmm, Nah, jadi di sana, mungkin tantangan dan sekaligus pelajaran ya, Pak, yang bisa diambil itu adalah kita itu mau membawakan event yang seperti apa kepada mereka, mmm, begitu. Jadi, ini tuh bukan hanya anak-anak gitu, kita tidak hanya membicarakan soal anak-anak, kita tidak hanya membicarakan tentang Jejepangan gitu kan, tapi kita tetap harus membawakan, oh acara Jejepangan seperti apa yang akan kita bawakan untuk segmentasi tertentu. mhm mhm. Oke, ini bisa jadi channel yang baik untuk memajukan hubungan Indonesia-Jepang juga ya, bahwa kita makin mengerti budaya Jepang, makin kenal, makin juga connected sama komunitas-komunitas yang punya minat serupa gitu ya. Mmm, kan banyak nih event Jepang-Jepangan gitu ya. Lalu bagaimana sih si Sokan Fest ini bisa membantu memperkuat hubungan antara orang Indonesia sama orang Jepang nih? Bisa membangun koneksi-koneksi antara komunitas? Oke. Sebenarnya ini termasuk ke salah satu unique selling point kami juga, Pak. Mmm, Nah, kebetulan Sultan Fest itu sudah bekerja sama dengan universitas-universitas dan kebetulan,
kami secara annual juga bekerja sama dengan JJM, Jak Japan Matsuri, Pak. Oke. Nah, Jak Japan Matsuri itu sendiri kan adalah acara yang diadakan oleh Kedubes Jepang dan Indonesia ya, Pak. Oke. Nah, seperti yang, bulan lalu itu juga kami masuk ke sana, kami juga mengadakan riset di sana dan, di sana tentunya kami juga melakukan, apa ya, chit-chat dengan partner-partner kami yang lain, karena di sana kan kami open booth dan ternyata banyak loh yang notice, Pak, kayak, "Oh, ini dari Soken Fest ya?" Oke, Begitu. oke. Ternyata mereka sudah mendengar nama Soken Fest gitu. Jadi dari sana pun kami bisa memperluas hubungan kami. Kemudian, untuk dari universitas-universitas itu lebih gampang lagi, Pak, karena mereka kan mahasiswa ya, Pak. Ya, ya. Jadi di sana jaringannya itu sangat luas gitu. Nah, terakhir itu kami ikut ke acaranya UPI, Ah, Japanzuki Show ke-18. Nah, di acara UPI ini kebetulan juga yang datang sangat ramai, Pak, dan di sana juga kami sempat bertemu dengan para sensei gitu ya, Pak. Jadi, para native speaker juga. Jadi dari sana pun menunjukkan bahwa event itu bukan hanya untuk bersenang-senang gitu, ya, ya, ya. tapi tentunya untuk memperluas bisnis dan memperluas, apa ya, pertemanan, jaringan seperti itu juga bisa. Iya, kalau nggak salah itu buat SMA juga banyak yang datang ya Iya, waktu di betul UPI itu ya? betul. Saat itu di UPI acaranya untuk SMA dan untuk umum, dan Oke, untuk universitas. oke. Ini bisa pertemuan-pertemuan itu yang membuka peluang-peluang untuk kerjasama lebih lanjut, Betul atau mungkin bahkan lini bisnis baru ya di sana? betul. Oke, oke. Eee, Mungkin bisa cerita ya, promo sedikit nih soal Soken Fest. Soken Fest-nya bakal ada lagi kapan? Lalu apa saja yang teman-teman bisa expect dari sebuah Soken Fest? Oke, mungkin sedikit promosi ya. Jadi, Soken Fest itu diadakan setiap bulan ya teman-teman, jadi boleh dipantengin IG-nya Soken Fest. Nah, untuk kedepannya sebenarnya terakhir itu kami ada di tanggal 12 Oktober kemarin ya, Pak. Hmm. Jadi untuk kedepannya di bulan November itu pasti ada, tapi tanggalnya masih rahasia karena belum diumumkan juga di IG-nya Soken Fest. Kemudian untuk acara besarnya kemungkinan di bulan Januari atau di bulan Februari, tapi nanti kami akan mencoba menyapa, mungkin kemungkinan besar akan kembali mencoba, menyapa wajah Bandung nih, Pak, Ah, oke, seperti itu. asik. Asik, asik, asik. Bandung pasti seru sih soalnya. Bandung masih satu. Jadi ini juga terbuka buat, company, buat komunitas yang mau gabung di Soken Fest, Betul gitu ya, buat terlibat, juga enjoy di atmosfer yang dibangun di Soken Fest, gitu ya? betul sekali. Oke. Cika ada kata-kata pesan nggak ya buat teman-teman para wibu dan non-wibu gitu ya, yang tertarik dengan Jepangan, Oke, kata-kata ya, Pak, mungkin kata-kata hari ini. hari ini ya? Sebenarnya buat teman-teman wibu yang sering datang ke Soken Fest, terima kasih banget udah datang dan sering banget mantengin IG Soken Fest. Kalau ada konten sering banget komentar gitu kan. Kami sangat berterima kasih dan, kami juga sangat membuka kritik dan saran karena biasanya setiap kali event kami menyuarakan Soken mendengar ya, Pak. Di situ ada link, jadi teman-teman bisa mengisi, link tersebut sebagai bahan evaluasi kami. Kemudian untuk teman-teman non-wibu, mungkin dari teman-teman event organizer ya, semangat terus untuk bikin event yang segmentasinya susah banget ini. Ya, oke. Ini juga menjadi tantangan utama kami, jadi tenang aja teman-teman, enggak sendirian dan tentunya kami juga tidak sendirian Ya, gitu ya, ya, Pak. ya. Oke, thank you, Teguh. Ini beberapa hari terakhir kan dengar yang viral itu tentang World Expo di Osaka gitu ya, Mhm, yang teman-teman Indonesia tuh bisa meraih hati banyak pengunjung, katanya udah lewat 3,5 juta orang yang datang gitu, karena hospitality-nya ya, betul, ramah banget ya dengan lagu, dengan tarik gerakan dan macam-macam. Saya pikir ini juga mungkin salah satu keunggulannya kita di Indonesia yang punya hospitality, betul. dan senang gitu ya untuk bergaul, bertemu. Semoga suatu waktu hari nanti kita bisa ketemu juga di Soken Fest berikutnya. Ya Cika ya. Sampai jumpa di Soken Fest dan hari ini Shodo episode kali ini kita membahas tentang Soken Fest. Bagi yang mau tahu lebih lanjut silahkan kepoin IG-nya dan sampai jumpa di Shodo berikutnya.